adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Wah, adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Pastinya selalu dalam kondisi sehat dong, harus selalu jaga kesehatan. Nah Kak, sebelum mulai ibadah sekolah minggu kita, kita mau satu dalam doa dulu. Ya, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami semua boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita udah berdoa. Sekarang Kak Rosi udah siap memuji Tuhan? Siap banget Kak. Kak Mose siap? Adik-adik di rumah siap? Ya. Kalau udah siap, semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Sekali lagi ya, bertongkatkan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Wah, harus semangat selalu memberitakan Injilnya Tuhan. Betul, Kak. Dengan jadi apa Kak? Jadi teman yang baik. betul. Jadi anak yang baik. Betul, Itu kita Kak. udah termasuk dalam memberitakan Injilnya Iya, Tuhan. betul, Kak. Kak Rosi siap untuk menyanyi lagi? Siap banget dong Kak. Oke, kita mau angkat pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana. Hosana,
memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Wah, Adik-adik di rumah semuanya semangat semangat Kak. banget dong, Berarti Kak. hari ini semuanya satu kali lagi kita mau lebih semangat lagi Kak. Lebih Kita semangat mau lagi. memuji Tuhan lagi. kita mau mendidihkan hati kita, Kak. Iya betul Wah. Kak. Kita menyanyi sama-sama mendidih di hati. Mendidih di hati. Nyanyi sama-sama kakak ya. Mendidih di hati. Mendidih di hati. Mendidih di hati. Mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi. Ku selalu bernyanyi, Ku selalu bergirang. Hilanglah susahku. Ku tak dapat apa kak? Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Katakan apa? Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lebih semangat lagi adik-adik, mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu apa kak? Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang. Hilanglah susahku. Ku tak dapat apa kak? Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Katakan apa adik-adik? Mendidih, 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 mendidih di hati. Lagi kak, mendidih, 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 mendidih di hati. Lebih semangat lagi kak. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. lagunya udah mendidih-mendidih nih, Kak. Iya betul. Tapi kita nggak akan mendidih kalau kita tuh nggak ngerti maksudnya Tuhan. Iya kayak tadi kak, mendengar Mendengar maksudnya Tuhan. Mendengar tuh gimana? mendengar firman Tuhan Kayak saat ini, kak. saya setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa ngerti maksudnya Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya setiap kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi, memberikan pengertian bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Kingdom Kids, yes Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Kak Arif berharap kita semua dalam kondisi yang sehat pastinya. Adik-adik, hari ini Kak Arif akan cerita tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa adik-adik. Sesuai tema kita hari ini nih, bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Adik-adik semua, kakak akan mulai cerita ya hari ini ya. Pada waktu itu adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka kan sedang berjalan di padang gurun adik-adik. Nah, pada saat itu tahu nggak adik-adik, Fir'aun atau Raja Mesir, dia berpikir, wah, kok bangsa Israel keluar dari tanah kita? Fir'aun yang tadinya mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tiba-tiba dia berubah pikiran adik-adik. Dia bilang begini, gak bisa ini. Bangsa Israel gak boleh keluar dari tanah Mesir. Mereka harus kembali. Tahu gak adik-adik? Ketika si Fir'aun ini merasa bahwa bangsa Israel itu gak boleh keluar dari tanah Mesir, dia langsung berkata sama pasukannya, siapkan kuda, siapkan pasukan, siapkan perwira-perwira yang keren, yang bagus. Kita akan kejar bangsa Israel dan kita akan bawa mereka kembali ke tanah Mesir. Wow, adik-adik tahu nggak? Saat itu Fir'aun membawa 600 kuda dan perwira terbaiknya. Beserta kereta-kereta kudanya. Pokoknya yang paling keren, yang paling hebat adik-adik. Tujuan mereka adalah satu. Mereka mau bangsa Israel kembali ke tanah Mesir. Mereka nggak rela kalau bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tapi adik-adik tahu nggak
kira-kira bangsa Mesirnya lagi di mana ya tadi ya? Wah, bener, mereka lagi di padang gurun. Mereka sedang berjalan adik-adik, tahu nggak? Wah, mereka nggak tahu waktu itu kalau si Firaun ini berubah pikiran. Mereka berjalan mengikuti tuntunan langkah Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Tahu nggak adik-adik? Lama-lama kan yang namanya kuda jalannya pasti cepet, iya nggak? Kuda itu jalannya makin lama bukan lambat kayak kita manusia, tapi cepat. Bayangin kalau ada orang dikejar sama kuda, kira-kira siapa yang bakal nyampe duluan? Pasti kudanya lebih cepet. Nah, ketika bangsa Israel ini lagi berjalan adik-adik, mereka sudah sampai di padang gurun dekat tepi laut berau adik-adik. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kuda. Wah, mereka bingung, ada apa ini? Dan ketika mereka tahu adik-adik, Firaun dan 600 pasukannya beserta kuda-kuda perwira terbaiknya itu mengejar mereka. Aduh adik-adik, bangsa Israel langsung takut. Mereka langsung pusing. Aduh gimana ini? Kita gak mau balik lagi ke Mesir. Mereka marah-marah ke Musa. Musa, emang gak ada tempat kuburan lain ya? Masa kita harus mati di sini Musa? Aduh kamu tuh ya. Wah semua panik. Semuanya bingung adik-adik. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka takut kalau Firaun datang terus membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Mereka takut kalau mereka nanti mati di padang gurun itu. Waduh adik-adik, mereka sangat ketakutan sekali. Siapa di sini yang pernah takut? Ada nggak adik-adik yang pernah takut? Ada. Wah takutnya karena apa nih? Ada yang mungkin karena gelap. Ada yang masih takut karena gelap? Mungkin ada yang takut kalau misalkan dikejar anjing. Ada. Kalau gitu misalnya takutnya karena nggak ngerjain PR. Oh, kalau itu lain ya. Kalau takut nggak ngerjain PR itu ya karena adik-adik nggak melakukan tugas tanggung jawab adik-adik dengan baik. Lanjut ya ke ceritanya ya. Bangsa Israel pada waktu itu merasa sangat takut. Kalau takut gimana sih? Aduh gimana nih? Kita bakalan mati di sini. Tapi tahu nggak adik-adik? Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini sedang ketakutan. Dan Musa juga ngomong sama Tuhan. Dia berkata sama Tuhan. Dan Tuhan akhirnya memerintahkan Musa untuk melakukan sesuatu. Wah ternyata kalau kita takut, kita datangnya sama Tuhan. Tuhan pasti akan berbuat sesuatu adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Musa disuruh apa sama Tuhan? Musa bilang apa? Ada yang tahu? Angkat tongkatmu dan kemudian belahlah laut itu. Loh. Laut dibelah? Emang bisa? Ada nggak yang bisa membelah lautan di sini? Gak ada ya. Tapi kok Tuhan suruh Musa belah laut, suruh angkat tongkat? Nah itu dia adik-adik. Kenapa Tuhan kok ngomong kayak gitu? Karena kan Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Jadi Tuhan memberikan kekuatan adik-adik. Ketika Musa mengarahkan tongkatnya dan dia mengarahkannya ke laut adik-adik. Langsung angin dari timur pada saat itu berembus. Wush. Laut yang tadinya tertutup rapat sama air semua mulai terbuka. Wow. Adik-adik pernah bayangin laut kebelah terus di tengah-tengahnya jalannya kering adik-adik. Waduh pada saat itu adik-adik tahu nggak? Tuhan menolong bangsa Israel. Mereka mulai berjalan di bagian tanah yang kering itu. Jadi ketika mereka lagi jalan nih di sebelah kanan dan kirinya itu temboknya air. Karena air laut yang tadi lautnya terbelah. Wow hebat. Dan ketika bangsa Israel lagi nyebrangnya adik-adik tahu nggak? Bangsa Mesir itu mulai ngejar. Waduh, mereka mulai ngejar. Tapi tenang, tiang awan yang selama ini ada di depan bangsa Israel itu pindah ke belakang. Jadi mereka kurang bisa ngelihat. Ditambah lagi, tahu nggak adik-adik hebatnya Tuhan kita? Tadi ya kalau kita takut kita datang sama Tuhan. Tuhan bukan cuman bisa menyuruh Musa membelah laut berau, tetapi juga adik-adik Tuhan membuat langkah kaki kuda dan kereta orang Mesir itu jadi lambat dan miring. Wah mereka mulai kebingungan. Kok ini kudanya gak bisa dikendalikan? Aduh kok kita begini nih? Saat itu adik-adik bangsa Mesir sadar.
Kita tidak berperang melawan Israel. Kita berperang melawan Tuhannya orang Israel. Kita berperang melawan Allah. Kita pasti kalah. Kalau begitu sekarang juga kita kabur. Tetapi adik-adik tahu nggak, sebelum mereka kabur ya, ketika mereka lagi ngejar bangsa Israel sudah sampai ke daratan. Kemudian bangsa Mesir masih di belakang. Ketika mereka sadar, waduh kacau. Aduh pusing inyong niki. Ternyata bangsa Mesir itu sadar mereka berperang melawan Allah. Ketika mereka mau mulai balik, tahu nggak adik-adik, Tuhan langsung menutup lautnya. Wow, adik-adik bisa bayangkan yang tadinya tengah-tengahnya kering ketutup sama air. Dan adik-adik bisa bayangkan bangsa Mesir kayak gimana? Pastinya tenggelam semuanya, itu kuda yang 600, yang kuda terbaik, perwira terbaik juga sama kereta terbaik. Mereka semua tenggelam. Dan bangsa Israel akhirnya mendapatkan apa adik-adik? Kelepasan, kemenangan. Semua itu karena apa? Karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau saat ini adik-adik lagi takut, lagi bingung, lagi mau ngapain, adik-adik datang yuk sama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan dan kekuatan kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah menekan firman Tuhan dan juga udah lihat aktivitas yang harus adik-adik buat. Iya. Tapi aktivitas yang minggu lalu mau dilihat nggak nih? Penasaran banget sih, Kak. Adik-adik udah kirim loh Kak. Wah, pasti bagus-bagus nih. Bagus. Kita lihat bareng-bareng yuk, Kak. Kita lihat. Bagus-bagus semua, Kak. Yang minggu ini juga jangan lupa untuk kirim Kak. Iya. Gimana caranya? Di foto, terus dikirimkan ke nomor telepon di bawah ini. Jangan lupa kasih apa? Kasih nama, tahu asal gereja dan asal daerah Kak adik-adik. Asal daerah adik-adik ada di mana. Iya, dan Terus jangan lupa kirimnya hari Senin. Hari Selasa nggak boleh ya Kak ya? Iya, Nggak udah boleh, terlambat harus- kalau gitu. Harus hari Senin. Yuk kita mau akhiri ibadah Kingdom Kids kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan sudah sertai ibadah kami dari awal awal hingga selesai. selesai. Tuhan pimpin Tuhan pimpin aktivitas kami sepanjang hari ini supaya kami selalu menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.